Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rahmi Aulia dengan NIM 241101646 dari kelas Kesehatan Masyarakat 2024B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan dari Ibu Sumarni SKMM Kesmars dengan tema yang diangkat yaitu mengenai permasalahan manajemen rumah sakit. Di sini saya mengambil permasalahan manajemen dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara per tahun 2020 dan analisis POAC serta solusi yang dapat saya berikan. Jadi, capaian jumlah pelayanan kesehatan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Bali Mandara tahun 2020 ini melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini berujung pada penumpukan di bagian loket pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Hal ini didukung dengan beberapa review konsumen yang terdapat pada website dari RSMBM ini, bahwa pelayanan waktu tunggu terbilang sangat lama di mana pasien ini dapat menunggu 5-7 jam untuk mendapatkan pelayanan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kurang efisien. Sedangkan standar pelayanan minimal rumah sakit ini harusnya waktu tunggunya untuk rawat jalan tidak lebih dari 60 menit. Kemudian dilanjutkan dengan analisis POAC yang pertama, yaitu perencanaan atau planning. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Hotima 2022, didapatkan informasi bahwa pada proses perencanaan di RSMBM ini telah dilakukan sosialisasi terkait alur pelayanan rawat jalan kepada setiap petugas untuk menjelaskan bagaimana penerapan dari alur tersebut, yang bertujuan untuk petugas agar dapat memahami dan menerapkan jalur pelayanan rawat jalan ini sesuai dengan SOP. Adapun kepatuhan menjalankan SOP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sosialisasi, pelatihan, sikap, norma subjektif, persepsi, dan niat. Lanjut ke analisis POAC yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada pengorganisasian RSMBM ini terdapat beberapa aspek pendukung, seperti yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM yang sudah sesuai dengan kompetensi dan standar yang memiliki surat penugasan klinis atau SPK dan rincian kewenangan klinis atau RKK. Selain itu, pihak rumah sakit juga memberikan pelatihan bagi petugas baik di luar negeri maupun dalam negeri untuk menunjang pemberian pelayanan di poliklinik rawat jalan. Yang kedua yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah sangat baik, ramah, dan petugas selalu mengarahkan pasien dalam berobat. Kemudian RSMBM ini juga memiliki sarana dan prasarana yang nyaman dalam mendukung pelayanan kepada pasien seperti ruang tunggu poliklinik berisi sofa, tersedianya toa di setiap ruangan atau poli, kemudian ada lift, playground anak, dan kursi roda bagi pasien lansia dan disabilitas. Fungsi POAC yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Dari informasi yang diperoleh, terdapat perbedaan asumsi waktu tunggu antara petugas loket pendaftaran, pasien, dan hasil observasi yang dilakukan. Petugas mengatakan bahwa waktu tunggu tidak lebih dari 10 menit, sedangkan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, untuk waktu tunggu pasien baru di loket pendaftaran hingga 17 menit, dan pasien lama hingga 10 menit 30 detik. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM rumah sakit waktu tunggu yang dalam penyediaan berkas rekam medis untuk pelayanan rawat jalan yaitu kurang dari atau sama dengan 10 menit. Sedangkan pasien sebagai penerima layanan loket pendaftaran ini mengatakan bahwa waktu menunggu ini hampir 1 jam untuk mendapatkan proses pelayanan di loket pendaftaran. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan atau actuating ini yaitu berkas administrasi pasien yang kurang melengkapi, kemudian ada aturan BPJS menggunakan fingerprint, kemudian mesin kioska yang tidak berfungsi, dan SEP yang tidak tercetak. Analisis POAC yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling.
Di Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini memiliki beberapa proses pengawasan atau controlling dalam alur pelayanan rawat jalannya. Yang pertama yaitu pengawasan atasan secara langsung. Dengan adanya pengawasan ini dari atasan dapat meningkatkan kedisiplinan petugas dalam bekerja, dan pihak atasan juga dapat mengetahui bagaimana situasi pada setiap alur pelayanan rawat jalan. Kemudian kualitas kinerja petugasnya bagaimana? Setiap tahunnya Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini juga melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Tak hanya kepuasan masyarakat, rumah sakit juga melakukan survei jumlah kunjungan pasien di rumah sakit ini dan menilai tingkat kepuasan tenaga medis maupun penunjangnya. Adapun solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan mengaplikasikan teori Lean Healthcare, yaitu strategi atau pendekatan sistematis berkelanjutan untuk dapat menciptakan lebih banyak value dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan atau waste atau waktu tunggu bagi pasien. Bagi pihak manajemen pelayanan rawat jalan, diharapkan setiap poli dapat melayani pasien berdasarkan nomor antrian dan nama rekam medis untuk mencegah terjadinya ketidakpastian antrian. Bagi rumah sakit diharapkan dapat mempertimbangkan analisis beban kerja petugas, di mana dengan adanya perhitungan beban kerja mendapatkan rasio perawat berbanding jumlah pasien yang datang. Kemudian kesimpulan dari analisis fungsi POAC atau analisis fungsi manajemen ini, yang pertama itu proses perencanaan planning Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini telah melakukan sosialisasi terkait alur pelayanan rawat jalan kepada setiap petugasnya. Kemudian di bagian organizing alur pelayanan pasien rawat jalan ini memiliki faktor pendukung yaitu sumber daya atau SDM yang berkompeten, kemudian SDM yang memiliki surat penugasan klinis atau SPK dan rincian kewenangan klinis atau RKK. Kemudian ada pelayanan yang ramah dan sarana prasarana yang nyaman dalam menunjang pelayanan kepada pasien. Kemudian ada pun faktor penghambatnya seperti berkas administrasi pasien yang kurang lengkap, aturan BPJS yang menggunakan fingerprint, kemudian mesin kiosk yang tidak berfungsi, dan SOP yang tidak tercetak merupakan faktor penghambat dari activating ini. Kemudian di bagian controlling, Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini telah menerapkan proses pengawasan atau controlling terhadap mutu rumah sakit dan pelayanan kepada pasien, seperti pengawasan dari atasan, rawat rutin setiap seminggu sekali, dan survei kepuasan setiap 1 tahun sekali. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan manajemen rumah sakit dan analisis fungsi manajemen PHC, serta solusi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.